Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, kelas 30B, NIM 200407560027. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Abdul Hafid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan mempresentasikan materi kalimat efektif. Selanjutnya, pembahasan materi. A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya, B. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif terbagi atas 3. Yang pertama, struktur kalimat umum. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat. Sedangkan unsur tak wajib atau unsur mana suka adalah unsur yang boleh ada dan juga boleh tidak ada. Yang kedua, struktur kalimat paralel. Terbagi atas 3. Yang pertama, kesejajaran bentuk. B. Kesejajaran makna. C. Kesejajaran dalam perincian pilihan. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Pada kalimat periodik, unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Misalnya, contohnya di bawah ini. Bagian C, jenis-jenis kalimat efektif. Jenis-jenis kalimat efektif terbagi atas 7. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan, struktur, dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah: yang pertama, memiliki subjek predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kalimat yang penghubung antara kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Bagian keempat, pada kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya seperti yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, keparalelan bentuk. Keparalelan adalah kesamaan bentuk, kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Contohnya yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, ketegasan makna. Ketegasan adalah suatu perlakuan, penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contohnya yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, urutan kata yang bertahap. Contohnya yang tertera di bawah ini. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya yang tertera di bawah ini. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya yang tertera di bawah ini. Bagian 5, menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti la, pun, dan ka. Contohnya yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, kelogisan bahasa. Kelogisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, kehematan kata. Kehematan kata adalah menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yaitu: yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek, menghindari penggunaan superordinat pada hiponik kata. Yang ketiga, menghindari sinonim dalam suatu kalimat. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak.
Contohnya yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, kecermatan penalaran. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya seperti di bawah ini. Yang ketujuh, kepaduan gagasan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contohnya tertera di bawah ini. Bagian D, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan atau unity. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Contohnya yang ada di bawah ini. Yang kedua, kehematan atau ekonomi. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Terbagi atas 3. Yang pertama, mengulang subjek kalimat, hiponim dihindarkan. Yang terakhir, pemakaian kata depan, dari, dan daripada. Selanjutnya, 3. Penekanan. Emphasis, yaitu emphasis. Bagian A, pemindahan letak frase. B, mengulang kata-kata yang sama. Di samping dilakukan dengan 2 hal yang disebutkan di atas, penekanan atau penegasan dapat dilakukan dengan yang pertama, penekanan dengan intonasi, penekanan dengan partikel, penekanan dengan kata keterangan, penekanan dengan kontraks makna, penekanan dengan pemindahan unsur, penekanan dalam bentuk pasif. Selanjutnya, kevariasian atau variety terbagi atas 4. Yang pertama, variasi dalam bentuk kalimat terbagi atas 4. Yang pertama, frase keterangan, waktu, tempat, cara. Frase benda, frase kerja, partikel penghubung. Contohnya yang ada di bawah ini. Bagian B, variasi dalam bentuk pola kalimat. Bagian C, variasi jenis kalimat. Bagian D, variasi bentuk aktif pasif. E, syarat kalimat efektif, yaitu kegramatikalan. Syarat pertama kalimat efektif adalah kegramatikalan atau kebenaran kalimat. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusun mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Contohnya yang ada di bawah ini. Ciri-ciri gramatikal. Kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur. Ciri gramatikal dibagi menjadi 2. Yang pertama, ciri gramatikal morfologi. Yang kedua, ciri gramatikal sintaksis. Kemudian, fungsi gramatikal. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang terakhir, syarat umum kalimat efektif. Yang pertama, memiliki struktur yang baik. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, logis atau sesuai nalar. Yang keempat, tidak ambigu. Yang kelima, menghemat kata. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.